Pembahasan malam ini adalah super bete, dan satu lagi hal yang biasanya sederhana tapi sering kali membuat seseorang menjadi bete atau bad tempered adalah kalau merasa terhina, baik langsung ataupun tidak langsung. Bagaimana menyikapinya, Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, siapa yang menganggap dirinya mudah tersinggung? Saya mudah tersinggung. Mau tahu kok baiknya orang yang mudah tersinggung? Berarti dia peka. Peka kalau orang miskin jalan, lalu kita mendoakan, itu peka. Berarti orang-orang yang peka, mudah kasihan kepada orang lain, juga mudah tersinggung. Gini ya, kita itu tidak mungkin tersinggung kalau tidak punya bibit minder. Orang yang banyak hutang, minder nggak? Kalau orang bercanda tentang uang, dia tersinggung. So kalau begitu, jangan izinkan kekurangan Anda melukai rasa hormat Anda. Karena kekurangan itu keputusan Tuhan. Aku kurangi kamu di satu hal supaya kamu lihat kelebihanmu di hal yang lain, lalu syukurilah. Coba. Jadi orang yang tidak punya bibit minder tidak bisa tersinggung. Orang-orang ini kalau bertamu lama. Gitu. Yang punya rumah sudah gitu. Dia tanya, jam berapa mas? Gitu. Orang ini diusir pun tidak tahu. So, sahabat-sahabat saya yang super, yuk lebih percaya diri yuk dengan cara menghormati hak kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, bukan karena kurang, tapi karena mendaya gunakan kelebihan. Itu. Baik, silakan Anda mendaya gunakan keinginan tahuan Anda untuk bertanya langsung kepada Pak Mario Teguh. Oh iya Ibu, silakan Ibu. Pertanyaan saya sederhana sekali Pak. Perasaan bete itu adalah perasaan saya sehari-hari Pak. Karena dalam seminggu pasti saya ada bete-nya. Kalau saya bete di rumah pasti dampaknya ke pekerjaan. Kalau di pekerjaan bete saya dampaknya ke rumah gitu. Nah kadang-kadang tadi Pak Mario mengatakan bahwa kalau kita bete sebaiknya kita diam. Itu betul. Tapi kadang-kadang kalau ditanya sama teman kan nggak mungkin kita diam Pak. Pasti kita jawab. Nah yang saya jawab itu pasti jutek gitu Pak. Karena lagi bete. Di rumah pun begitu. Pulang ke rumah lagi dalam keadaan bete ditanya anak, tanya suami, saya jawabnya jutek. Tapi setelah itu saya nyesel gitu Pak. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap anggun dalam situasi manapun. Dalam keadaan bete. Karena sehari-hari Pak bete. Iya, iya. Makasih. Terima kasih. Ada suaminya, Pak. Ada suaminya. Di sebelahnya Ya, kelihatan kok. Nah, Ibu tolong berdiri sebentar. Ibu tahu itu tidak baik. Betul, tapi tidak bisa kontrol diri Pak. Kadang-kadang kebawa emosi jutek gitu Pak. Teman saya sudah mengingatkan, jangan jutek dong gitu. Tapi kalau lagi jutek. Sekarang saya ulangi pertanyaannya. Ibu tahu itu tidak baik? Betul. Mau bicara lagi? Udah, saya mau dengar lagi. Ibu, apakah Ibu tahu itu tidak baik? Saya tahu. Dan meneruskannya menjadikan Ibu bukan orang baik? Betul. Tapi. Teruskan aja. Ibu tahu itu tidak baik. Dan meneruskannya menjadikan Ibu tidak baik. Iya, betul. Silakan duduk. Jangan tepuk tangan dulu sebentar. Nih lihat ya. Banyak orang menuntut kasih sayang dengan cara merusak kasih sayang. Aku ini kapan kamu sayangi? Gitu kan. Datang suaminya capek. You gak tahu aku ini butuh disayangi. Gitu. Suaminya mungkin itu sebabnya sebagian wanita segera setelah menikah menggemukkan diri. Supaya jabnya itu suaminya. So sahabat-sahabat saya super, saya bicara ini dengan lucu supaya level of fun-nya tinggi, supaya orang melihat berkeluarga itu seharusnya happy. Itu tidak berfokus pada yang membetekan, kepada yang jelek. Pertanyaan saya, kalau semua yang membetekan harus diselesaikan, lalu kapan yang membahagiakan diurus? Kapan kita berfokus? Banyak orang kehilangan suara lucu bayinya. Bayi itu kan lucu sekali.
Hilang lo, nggak tahu. Tahu-tahu sudah, Pak, kok nggak pulang-pulang? Berfokuslah kepada yang membahagiakan. Itu. Super sekali Pak. Kita bisa masuk kepada kesimpulan program ini. Izinkan saya membuka penutupan ini dengan sebuah doa. Semoga keburukan yang berusaha menemui Anda tersesat dalam perjalanan menuju rumah Anda. Lihat doa itu kelihatannya lucu, tapi itu benar. Keburukan itu dikirimkan datang ke rumah kita untuk berlabuh di hati. Lihat ya, orang yang hatinya baik, kehidupannya baik, maka tujuan pemuliaan Tuhan ke hati juga menjadi tujuan perendahan derajat oleh yang tidak senang melihat kita berhasil. Jadi kalau ada orang katakan peliharalah hati, itu betul. Karena orang yang memelihara hati, memelihara kualitas kehidupannya. Sahabat-sahabat saya yang super, perasaan bete adalah getaran yang menjadi berarah kalau kita menggunakannya dengan emosi ekstrim yang lain. Oke, orang emosian baik nggak? Ayo, Golden Ways tempat dibongkarnya pendapat lama. Saya emosian nggak? Ya, kalau ketemu orang, apa kabar? Bajunya sudah sama terus selama 4 bulan ini. Ya, ya, emosi. Banyak orang disebut emosian karena menggunakan emosi ekstrim yang negatif. Marah, ya, menghujat, mencemooh, merendahkan orang. Emosi yang positif, memuliakan orang, memaafkan orang, meninggikan, memuji orang, membesarkan hati sesama. Yuk kita jadi orang Indonesia yang emosinya positif. Itu. Terima kasih Pak Mario, terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan fokus pada kebaikan dan itu dia, mendapatkan emosi yang positif. BT-nya sudah hilang. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar, hanya di Mario Teguh Golden Ways. Agar saya tidak bete tiap saat. Lebih baik diam. Kita jangan terlalu sibuk menyayangi diri kita sendiri, tapi kita juga harus sibuk menyayangi orang lain. Ya, saya ikut inovasi ini untuk menambah wawasan juga. Komen saya tentang acara Super BT ini bagus dan sungguh sangat bermanfaat untuk bisa menjadi pribadi yang mengarahkan emosi kita menjadi hal yang lebih baik. Itu bagus banget tema kayak gitu, gimana cara mengatasinya gitu, bete-bete kayak gitu tuh banyak banget kan anak muda sekarang yang banyak banget kayak galau, bete lah segala macam. Makasih Pak Mario, salam super.